Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke info yang pertama ya. Ini ada laporan perkembangan penyaluran bantuan sosial atau bansos tahap ketiga ya. Tanggal laporan 30 Juli 2026 perihal update ya atau update status penyaluran bansos untuk KKS baru, lama, dan PT Pos Indonesia ya. Jadi yang pertama ada perkembangan program bantuan utama ya. Ada PKH dan PPNT. Status di Sikenji itu baru SPM ya, belum SI. Jadi kebanyakan untuk sekarang itu baru SPM atau baru berhasil cek rekening di aplikasi Sikenji. Penyaluran program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai PPNT melalui Bank Himbara seperti BSI, BRI, BNI, dan Bank Mandiri untuk saat ini berada pada tahap surat perintah membayar atau SPM ya. Dan statusnya sedang diproses. Jadi kalau ada yang bilang katanya sekarang sudah cair untuk bansos tahap 3, itu harap berhati-hati ya. Karena untuk saat ini di aplikasi Sikenji itu baru menunjukkan status SPM. Ya mungkin ada yang sudah cair ya, tetapi ya kebanyakan baru SPM. Ada juga yang mungkin baru berhasil cek rekening. Jadi kebanyakan belum menunjukkan standing instruction. Terus proses validasi sistem juga masih terus berjalan ya, bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang memenuhi kriteria dan persyaratan program PKH maupun PPNT. Dan saya juga berharap semoga di luar sana ya, KPM yang berada di antara desil 1 sampai desil 4 itu bisa terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos ya. Karena banyak juga mungkin yang sampai sekarang masih belum terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos. Semoga di tahap berikutnya itu bisa terdaftar ya. Untuk saat ini masih berjalan untuk proses validasi. Terus untuk anggota baru susulan tahap kedua ya, ini juga penting untuk saya sampaikan. Proses pencairan bagi anggota baru susulan tahap kedua masih atau sedang berjalan ya, baik melalui skema kartu KKS maupun PT Pos Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mungkin wilayahnya berada di pelosok ya, di pelosok atau di wilayah 3T, ada kemungkinan pencairannya itu melalui PT Pos Indonesia, dikarenakan Bank Himbara itu memiliki keterbatasan penyaluran ya. Jadi penyaluran bansosnya itu diserahkan ke PT Pos Indonesia. Tetapi buat teman-teman yang mungkin tinggal di daerah mungkin yang dekat dengan kota atau di pinggiran kota, di desa-desa lah ya, yang umum, itu biasanya pencairannya dialihkan ke kartu KKS. Jadi ada yang melalui PT Pos Indonesia, ada juga yang dialihkan ke kartu KKS. Untuk saat ini ya, penyalurannya itu sedang berjalan untuk anggota baru ya, susulan tahap kedua. Jadi untuk tahap ketiganya itu masih menunggu ya. Terus berikutnya ya, ini ada perkembangan program bantuan pangan dan program lainnya. Ini juga penting untuk saya sampaikan ya buat teman-teman ya. Untuk bantuan pangan beras yang 30 kg ya, alokasi 3 bulan sekaligus. Penyaluran alokasi bulan Juli, Agustus, September saat ini sedang berjalan ya. Terdapat perbedaan jadwal pencairan antar wilayah yang disebabkan oleh kendala distribusi serta penyesuaian teknis di masing-masing daerah. Jadi bisa dibilang untuk bansos beras ya, untuk saat ini sedang berjalan di berbagai daerah ya. Mungkin untuk saat ini memang masih belum dicairkan ya, tapi saya rasa di bulan berikutnya ya, di bulan Agustus atau September itu ada kabar baik mengenai pencairan untuk bansos berasnya ya. Asalkan teman-teman masih berada di antara desil 1 sampai desil 4, itu saya rasa masih ada harapan bisa mendapatkan bansos beras ya. Tinggal tunggu surat undangan dari petugas setempat ya. Terus berikutnya ya, ada program Indonesia Pintar atau PIP, ini juga sama. Untuk saat ini proses penyaluran sedang berjalan. Jadi ada yang sudah cair, ada juga yang masih belum ya. Jadi silakan tanyakan juga ke Bapak atau Ibu guru yang ada di sekolahan mengenai pencairan untuk bansos PIP-nya. Buat KPM yang sudah tidak cair, ada kemungkinan itu sudah dikeluarkan atau di-exclude ya.
atau ada juga yang mungkin datanya sudah tidak aktif lagi. Jadi silakan ya tanyakan ya supaya nanti diberikan solusi sama Bapak atau Ibu guru yang ada di sekolahan mengenai pencairan untuk bansos PIP-nya. Untuk saat ini, untuk bansos PIP itu sedang berjalan ya, masih terus disalurkan. Terus mengenai atensi yapi atau yatim piatu, ini juga sama ya. Proses penyaluran sedang berjalan. Jadi buat para KPM yang sekarang sudah tidak cair untuk bansos yapinya, ada kemungkinan itu sudah tereksklud ya, atau sudah dikeluarkan. Tetapi kalau masih terdaftar secara resmi ya sebagai penerima bansos atensi yapi, saya rasa masih ada harapan bisa cair ya untuk atensi yapinya ya. Untuk saat ini, untuk bansos atensi yapi itu statusnya sedang berjalan ya, masih terus disalurkan dan di setiap daerah pencairannya berbeda-beda tergantung kesiapan data dari pemerintah. Terus mengenai bansos BLT dana desa, ini juga statusnya masih dalam tahap penyaluran, ini berbeda dengan BLT Kesra ya. Jadi yang satu BLT Kesra, yang satu BLT dana desa. Proses pencairan sedang berjalan, jadwal di setiap desa atau daerah bervariasi bergantung pada kesiapan data dari pemerintah daerah setempat. Jadi kalau di desa teman-teman sudah cair ya, terus di desa sebelah masih belum cair, itu wajar ya, karena itu sudah berbeda kepengurusan ya. Untuk saat ini, untuk bansos BLT dana desa itu masih terus disalurkan di berbagai daerah ya, dan di setiap daerah pencairannya berbeda-beda tergantung kesiapan data dari pemerintah. Dan ini juga ada sedikit bocoran ya. Semua produk Shopee yang tiba-tiba muncul di video ini, itu kebanyakan sudah disubsidi harganya ya, makanya jauh lebih murah. Untuk pria dan wanita, itu ada kaos murah ya, seperti yang saya pakai ini murah banget, tapi ini tebal ya, ini harganya murah ya. Terus ada baju kemeja murah ya, ada juga celana panjang dan pendek harganya murah, dan masih banyak lagi. Silakan dicek, link produknya ada di deskripsi. Terus selanjutnya, ini ada bansos BLT Kesra ya. Ini berbeda dengan BLT dana desa ya. Untuk saat ini, status bansos BLT Kesra itu masih kosong, tidak ada pencairan. Jadi kalau ada yang bilang katanya di tahap 2 itu ada bansos BLT Kesra susulan, atau nanti di tahap 3 ada pencairannya, itu bisa dipastikan informasi tersebut tidak benar ya. Karena dari pemerintah itu tidak ada informasi resmi mengenai pencairan untuk bansos BLT Kesra ya. Untuk saat ini itu sedang menunggu pembaruan data resmi dari pemerintah. Jadi memang tidak ada pencairan untuk BLT Kesra ya. Tetapi untuk BLT dana desa itu statusnya untuk saat ini sedang berjalan. Jadi berbeda ya. Tolong bedakan antara BLT Kesra sama BLT dana desa. Sebagian besar program utama seperti PKH dan BPNT sudah memasuki tahap SPM di portal SIKNJ untuk seluruh bank penyalur. Penyalur bantuan fisik seperti beras dan BLT dana desa terus berjalan sesuai kesiapan distribusi dan data wilayah masing-masing. Jadi bisa dibilang untuk saat ini itu yang masih terus disalurkan, susulan tahap kedua itu masih disalurkan ya. Terus untuk tahap ketiga, baik PKH maupun BPNT, kebanyakan itu baru SPM di aplikasi SIKNJ. Jadi harus menunggu ya sampai statusnya itu berubah menjadi SI di aplikasi SIKNJ. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua ya. Ini yang pertama mengenai perkembangan program PKH dan BPNT ya. Terus mengenai program pangan juga sudah saya sampaikan semua. Dan yang terakhir mengenai program yang tidak cair ya seperti BLT Kesra, ini juga sudah saya sampaikan semua ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.